Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghadapi pribadi yang berbeda. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dalam pergaulan kita sehari-hari, Pak Paul, kita tentu bertemu dengan orang-orang yang pasti berbeda dengan kita karena kita diciptakan secara unik oleh Tuhan. Nah, ini menjadi suatu masalah tetapi juga bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, ini bagaimana Pak Paul sebenarnya? Biasanya kita memang senang bisa bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita sebab ada kalanya perbedaan itu melengkapi kekurangan kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan dengan baik, bisa dilakukan oleh orang lain dengan baik. Kita menyambut perbedaan tersebut. Apalagi dalam sebuah kelompok di mana kita itu harus bekerja sama. Tapi nggak bisa dihindari bahwa perbedaan itu juga berpotensi pada akhirnya menimbulkan konflik. Karena memang perbedaan membuat kita tidak melihat sesuatu dengan pandangan yang sama. Akibatnya kita ada kalanya harus bersih tegang. Nah, jadi pada umumnya kita ini menyambut perbedaan dengan setengah hati. Di satu pihak senang, di pihak lain ada rasa cemas kalau nanti akan terjadi konflik. Saya kira ini biasanya dialami juga oleh para manajer. Waktu mereka harus misalkan menerima orang baru untuk bekerja di bawahnya, atau di dalam gereja juga sama, misalkan majelis dipilih, hamba Tuhan juga akan melihat siapa itu yang dipilih. Ini adalah sesuatu yang wajar, kita mulai bertanya-tanya wah kalau orang ini begitu berbeda dengan saya, kira-kira nanti bisa nggak kerjasama apakah lebih banyak konfliknya atau lebih banyak keharmonisannya? Memang kesulitannya adalah menyesuaikan diri atau supaya orang baru ini menyesuaikan diri dengan kita gitu Pak Paul. Dan ini merupakan suatu proses yang tarik-menarik ini. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi satu hal yang kita mesti sadari adalah bahwa segala jenis kerjasama, apalagi kalau ada unsur perbedaannya, akan menuntut waktu. Nggak akan terjadi semua ini dengan cepat. Jadi kita mesti bersabar. Nah, ini salah satu hal yang nanti kita selalu harus ingatkan diri kita bahwa memang kita mesti bersabar. Nggak bisa semua ini berjalan dengan cepat pada awalnya. Ya, kalau begitu hal-hal apa yang kita perlu perhatikan Pak Paul di dalam kita itu berinteraksi dengan pribadi yang berbeda seperti ini? Yang pertama, kita mesti menyadari bahwa pada dasarnya kita adalah manusia yang mempunyai kesamaan dan perbedaan antara satu sama lain. Jadi di dalam kesamaan kita akan menemukan perbedaan. Dan di dalam perbedaan kita akan menjumpai kesamaan. Ini penting kita ini ingatkan diri kita. Kadang kita ini dibuat kecewa. Karena kita beranggapan, kamu kan sama dengan saya. Kok harus berbeda? Kok harus tidak setuju dengan saya? Nah, kita harus menyadari bahwa di dalam kesamaan pun akan ada perbedaan. Jadi jangan kecewa. Kalau orang yang kita anggap sama dengan kita juga harus berbeda pandang. Dan apalagi kalau kita adalah seorang atasan dengan bawahan, jangan tersinggung dan marah. Kamu kok nggak mendukung saya? Kamu kok tidak setuju dengan saya? Saya anggap kamu kan di pihak saya anggap kamu kan mengerti saya. Sebab itu bahwa dalam kesamaan akan ada perbedaan. Nah, sebaliknya waktu kita menghadapi masalah akibat perbedaan dengan rekan kerja, kita juga mesti menyadari dan mengingatkan diri kita bahwa di dalam perbedaan-perbedaan itu akan kita temukan juga persamaan. Jarang kita itu akan mendapati orang yang dari A sampai Z semuanya berbeda dengan kita. Ya, persamaan itu seringkali hanya terjadi di luarnya aja Pak Paul. Seperti kita sama-sama karyawan, sama-sama majelis, sama-sama orang Kristen. Hanya permukaan Pak Paul. Tetapi yang di dalamnya justru yang secara prinsip ini bisa berbeda banyak Pak. Betul. Dan kalaupun ada kesamaan-kesamaan dalam hal-hal yang bersifat prinsipil, akan ada hal-hal lain yang kita harus berbeda pandang. Dan tidak apa-apa. Jadi memang itulah yang biasanya terjadi, sebab tidak ada orang yang 100% sama dengan kita,
Dan sebaliknya tidak ada orang yang 100% berbeda dengan kita pula. Ya, jadi kalau kita menemukan suatu perbedaan atau kita sadar ada perbedaan, apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang pertama, sebagai langkah awal ya, kita ini harus memisahkan antara yang kita sebut perbedaan dan kelemahan akibat dosa. Ini dua hal yang tidak sama, meskipun kadang-kadang kita itu tuh rancu dengan keduanya. Misalnya, yang saya maksud dengan perbedaan adalah perbedaan gaya hidup dan perbedaan sudut pandang. Perbedaan gaya hidup artinya kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama dengan orang lain. Sudut pandang adalah perspektif, nilai-nilai kita. Nah, itu juga mungkin bisa berbeda. Tapi, kelemahan akibat dosa itu lain lagi. Kelemahan akibat dosa itu menyangkut nilai moral, nilai rohani yang kita anut. Sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang melawan Tuhan dan perintahnya. Misalnya seperti apa? Kelumpuhan, ketamakan, kebohongan, dan sebagainya. Nah, sudah tentu waktu kita harus berhadapan dengan kelemahan akibat dosa, nah kita harus bedakan reaksi kita waktu kita menghadapi perbedaan. Jangan sampai kita itu membabi buta, menyamaratakan keduanya. Pokoknya ada perbedaan sedikit, kita labelkan ini dosa. Kita langsung buru-buru mau merangsaknya, mendisiplinnya, dan sebagainya. Enggak, belum tentu. Perbedaan bisa jadi hanyalah perbedaan. Dan jangan cepat-cepat kita melabelkannya sebagai dosa. Jadi orang yang berbeda pandang dengan kita, wah orang yang berdosa, orang yang pasti salah. Enggak, belum tentu. Nah sebaliknya, juga jangan sampai kita itu tuh meringankan kelemahan akibat dosa dengan hanya berkata, oh ini kan memang manusia nggak sama. Padahal ini bukan masalah nggak sama, ini masalah sikap atau tindakan yang melawan Tuhan dan perintahnya. Ada orang yang misalnya berkata, ya nggak usah kita itu setia kepada pasangan kita. Ya sekali-sekali kita mempunyai intermezzo dengan orang lain di luar. Itu kan juga lumrah, banyak orang melakukannya. Nah kita nggak boleh berkata, oh saya sama dia lain, saya lebih cocok dengan satu pasangan, dia lebih cocok dengan beberapa orang. Bukan soal beda, ini soal dosa. Jadi kita mesti bedakan keduanya. Nah sudah tentu kalau memang ini masalah adalah kelemahan akibat dosa, yang harus dilakukan orang tersebut adalah bertobat. Dan kita pun juga harus mengingatkan dia untuk bertobat. Tapi kalau kita lihat masalahnya adalah perbedaan, ya jangan suruh-suruh orang bertobat seolah-olah dia berdosa dan bersalah. Ya kita coba sesuaikan. Ya, kalau perbedaan yang menyangkut gaya hidup itu mungkin kita bisa terima itu sejauh tidak mempengaruhi kita gitu Pak Paul ya. Tidak apa-apa lah, beda hidup ya orang. Tetapi yang perbedaan karena nilai moral ini yang sulit gitu Pak Paul. Karena sebagian besar orang di sekelilingnya itu mendukung apa yang dia perbuat. Padahal kita secara prinsip berbeda dalam hal ini. Nah sekali lagi, kalau memang nilai moral ini berupa sebuah sikap yang melawan Tuhan dan perintahnya, nah kita mesti tahu jelas bahwa ini salah ya. Dan kita akan berdiri tegas, kita tidak akan berkompromi dengan apa yang dilakukannya itu. Ya, tapi kalau nilai moralnya ini nih bukan dalam pengertian sikap atau tindakan yang melawan Tuhan, jadi lebih merupakan nilai-nilai tertentu di mana kita berbeda sedikit banyak. Ya, dalam hal seperti itu ya kita mesti lebih toleransi ya, nggak harus menyamaratakannya ini sebagai sebuah dosa. Sebagai contoh misalkan kita nggak bisa sangkal di dalam tata ibadah kita sebagai orang Kristen ada kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita. Ada yang memang nyaman dengan cara-cara tertentu dan sebagainya, dan bagi mereka itu adalah nilai-nilai rohani yang penting. Nah, dalam tata ibadah di mana kita harus berbeda, ya kita katakan itu sebuah perbedaan. Kita nggak akan melabelkan itu adalah sebuah dosa atau kelemahan akibat dosa. Ya, kalau perbedaan karena gaya hidup itu bagaimana asal muasalnya, Bapak? Biasanya itu muncul dari latar belakang ya, Pak Gunawan. Dan cara-cara melakukan hal-hal tertentu. Nah, perbedaan ini bisa berhulu dari budaya maupun keluarga atau lingkungan. Ya, sebagai contoh nih ya, di dalam budaya kita, tinggal bersama orang tua bahkan sampai tua sekalipun bukan sesuatu yang salah atau tidak semestinya. Nah, di belahan dunia barat, Pak Gunawan,
tinggal bersama orang tua pada masa dewasa dilihat sebagai sesuatu yang tidak semestinya dan menyiratkan adanya masalah dalam diri kita. Jadi mereka nggak akan tuh berkata bahwa oh ini hal yang normal. Enggak. Kalau kita sudah usia 40, masih tetap tinggal bersama orang tua, orang itu akan mengernyitkan dahi dan menduga nih ada yang kurang beres dengan diri kita. Sebab kenapa? Sebab memang diharapkan setelah kita berusia dewasa, umur 18 tahun, kita mulai mandiri, kita harus hidup di atas kaki kita sendiri. Nah, jadi ini kita melihat adanya sebuah perbedaan gaya hidup. Nah, kita nggak bisa berkata ini sebuah dosa. Anak yang tinggal di rumah di usia dewasa itu sedang berdosa. Ya tidak, ini sebuah perbedaan. Nah, kadang-kadang ini juga yang kita harus hadapi dengan rekan kerja. Contoh lain, ada orang yang tidak suka berlama-lama menyelesaikan tugas. Begitu diberikan, dia akan berupaya sesegera mungkin menyelesaikannya. Sebaliknya ada orang yang menggunakan waktu sebelumnya untuk mengerjakan hal lainnya. Sebab ia telah memperhitungkan bahwa masih tersedia waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, sudah tentu dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab keduanya mempunyai alasan yang baik. Nah, bagi orang yang memang terbiasa dengan menyelesaikan tugas di menit terakhir, mereka akan berkata, inilah saya nggak bisa tuh disuruh nyicil jauh-jauh hari. Hasilnya akan sama. Ya mending saya lakukan hal-hal lain di hari-hari sebelumnya, dan saya sisakan 2 hari terakhir ini untuk menyelesaikan tugas saya. Nah, bukankah bagi kita yang penting tugas itu tuh diselesaikan? Jadi dalam bekerja sama, misalkan kita sebagai atasan, yang kita tuntut adalah ya selesai. Nah, cara-caranya itu ya udah kita terima lah, memang masing-masing orang nggak sama. Ya memang kalau ada suatu batasannya, misalnya tenggat waktu, lalu usia dan sebagainya, gitu kita bisa dengan mudah Pak Paul mengaturnya, menyesuaikannya selama dia masih dalam batas yang bisa ditoleransi, tidak apa-apa gitu. Tetapi ada hal-hal yang kita itu tidak punya patokannya, tidak punya normanya, tidak punya ukurannya, Pak Paul. Nah, ini membuat kita sulit menentukan ini perlu ditolerir atau tidak, gitu Pak Paul. Mungkin salah satu kriteria yang bisa kita gunakan adalah apakah ini akan menghambat. Ya, kalau ini menghambat kinerja, mengganggu suasana kerja, atau relasi di antara sesama, atau menimbulkan keresahan. Nah, kita memang harus mengatakan kepada orang yang bersangkutan bahwa kendati kita menyadari ini bukan masalah besar, ini bukan masalah dosa, tapi perbedaan ini nih sedikit banyak nih menimbulkan keresahan. Nah, jadi kita bisa bertanya kepada yang bersangkutan, apa yang bisa kamu lakukan supaya kita bisa meredam gejolak-gejolak ini, supaya performa kita, kinerja kita tidak terganggu, kita masih tetap bisa bekerja sama. Jadi mungkin ukurannya adalah apakah telah menimbulkan gangguan. Dan kalau menimbulkan gangguan, nah itu barulah kita jadinya harus membahasnya. Ya, itu kalau mengganggu kinerja kelompok gitu Pak Paul ya. Selama itu tidak mengganggu, itu urusan dia gitu ya Pak Paul ya. Sebaiknya iya, jadi sebaiknya kita itu memberikan ruang pada individualitas seseorang, keunikan seseorang. Kita nggak bisa menyamaratakan orang, ya. Jadi yang penting adalah hasilnya, bahwa itu diselesaikan, ya. Saya jadinya teringat dengan kelompok-kelompok orang-orang yang bekerja di bagian-bagian high tech di Silicon Valley di daerah California bagian utara. Mereka itu sangat diberikan kebebasan cara bekerjanya. Jadi diberikan ruangan untuk rekreasi, untuk berolahraga, ada fitness centernya. Terus juga boleh datang dengan pakaian sangat-sangat casual, ya, dengan pakaian yang sangat bersahaja. Jadi yang penting perusahaan itu tuh menuntut hasil. Nah, bagaimana mereka mengerjakannya itu nggak akan lagi diatur lagi oleh mereka. Sebab ya mereka menyadari adanya keunikan individual masing-masing. Ya memang tidak semua pekerjaan bisa diberlakukan seperti itu ya. Dan juga budayanya, ada orang yang diberi kebebasan malah menyalahgunakan kebebasannya gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang kalau sama sekali bertentangan dengan budaya kerja di situ atau biasanya bagaimana pekerjaan itu dilakukan, akan menimbulkan sedikit banyak ya ketegangan.
maka kita mesti datang kepada yang bersangkutan dan meminta dia untuk menyesuaikan diri pula. Atau ya kitanya sendiri, atau ya misalkan kita yang lagi mau memasuki sebuah lingkup kerjasama yang baru, kita harus melihat apakah kita akan bisa nggak cocok di situ dengan cara kerja yang seperti itu. Kalau kita berkata, saya memang nggak bisa ya dengan cara kerja seperti itu, dan saya mungkin nggak akan tahan dengan tuntutan saya harus seperti itu pula. Ya udah, jangan kita masuk. Ya, kita kan kadang-kadang itu melihat bahwa seseorang itu gaya hidupnya berubah gitu Pak Bal ya. Yang tadinya bisa kerjasama dengan kita, entah karena sesuatu hal, misalnya saja karena kenaikan jabatan atau apa gitu. Lalu gaya hidupnya berubah sehingga membuat kita itu sulit berinteraksi dengan dia gitu Pak Bal. Nah, ini hal-hal yang memang terjadi ya Pak Gunawan, nggak bisa dihindari. Bisa buruk, ya bisa juga sebagai hal yang lazim yang kita harus terima. Contohnya, misalnya dengan dia meningkat ya dalam posisi kerjanya, kesibukannya bertambah. Karena kesibukannya bertambah, dia menjadi lebih peka dengan waktu. Jadi lebih memperhatikan jamnya, lamanya dia berbicara dengan kita, lamanya dia misalkan keluar makan dengan kita. Kalau dulu enggak, tapi sekarang lebih tergesa-gesa. Atau karena dia makin sibuk, jadi dia akhirnya mau mengefisienkan waktu sehingga untuk misalkan deh ya menelpon kita, dia akan meminta seseorang untuk menelponkannya supaya langsung bisa bicara dengan kita dan hal-hal seperti itu. Nah, ada kalanya tuh kita di pihak yang satunya tuh merasa tersinggung, tersisihkan, kok nggak dihormati lagi, kok kamu begini sama saya sekarang. Dan kita dengan cepat ya menyimpulkan kamu sombong sekarang. Mentang-mentang kamu sudah di atas, saya masih di bawah. Jadi kita mesti juga berhati-hati ya, jangan cepat ya menuduh orang itu pasti sudah sombong dan sebagainya. Karena sekali lagi tuntutan kerja, perubahan-perubahan jadwal hidup dan sebagainya bisa jadi tuh akhirnya ya menuntut perubahan. Misalkan dulu belum menikah, masih lajang, bisa keluar rame-rame sama-sama sampai jam berapapun. Sekarang sudah menikah ya dia harus diam di rumah, dia harus bersama dengan pasangannya. Nah, nggak bisa lagi untuk bisa bebas seperti dulu. Nah, kita sebagai teman juga harus mengerti perubahan gaya hidup itu. Dan sekali lagi, yang dituntut di sini adalah pengertian dari kedua belah pihak. Ya, masih ada prinsip lain, Pak Bal, di dalam menghadapi orang yang berbeda dengan kita ini. Nah, yang berikut jadinya kita juga harus menyadari selain gaya hidup, memang ada kalanya terjadi perbedaan di dalam sudut pandang, perspektif kita ya. Nah, perbedaan sudut pandang umumnya itu merupakan hasil dari nilai yang ditanamkan dan pembelajaran dari pengalaman hidup. Jadi ya, ada orang yang berkata bahwa kita tidak boleh mempercayai orang yang baru dikenal. Nah, sedangkan ada orang yang mengatakan bahwa selama orang belum menunjukkan niat buruk, maka kita tidak boleh berprasangka buruk. Nah, sudah tentu orang yang tidak mempercayai orang yang baru dikenal mengembangkan pandangan tersebut dari nilai yang ditanamkan padanya atau pengalaman buruk yang menimpanya akibat terlalu cepat mempercayai orang. Sebaliknya, orang yang berprinsip bahwa seyogianya kita mempercayai orang yang tidak memperlihatkan niat buruk, mengatakan hal seperti itu berdasarkan nilai yang ditanamkan padanya dan pengalaman hidup yang membuktikan bahwa hampir semua orang yang dipercayainya ternyata layak dipercaya. Nah, jadi sekali lagi sangat-sangat subjektif dan bergantung pada pengalaman hidup seseorang dan nilai-nilai yang ditanamkan padanya. Nah, jadi ini juga akhirnya menciptakan perbedaan dalam kita nantinya bekerja sama. Ya, jadi perbedaan gaya hidup maupun perspektif tadi itu Pak Bal, itu seringkali merupakan penyebab konflik antara pribadi demi pribadi Pak Bal. Nah, dalam hal ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pertimbangkan supaya ya hubungan kita itu enak gitu Pak Bal. Nah, ada beberapa yang bisa saya bagikan. Pertama ya, jika jelas bahwa hal ini bukanlah masalah benar salah atau kudus dosa, maka kita perlu menetapkan kepemimpinan. Ya, siapa yang memimpin berhak meneruskan gaya dan sudut pandangnya. Dan mereka yang berada di bawah kepemimpinannya mesti tunduk. Nah, sudah tentu sebagai pimpinan yang baik, seyogianya lah yang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk memberinya masukan.
Namun, bila memang terdapat perbedaan yang tidak dapat disatukan, maka orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengalah dan mengikuti keputusan si pemimpin. Masalah timbul bila semua orang merasa bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan si pemimpin, yakni hak untuk bukan saja didengarkan, melainkan juga dipatuhi. Bila ini yang terjadi, kekacauanlah yang akan kita tuai. Ya, memang seringkali ada pemimpin-pemimpin yang tidak formal gitu Pak Paul. Jadi ada pemimpin yang formal yang diangkat karena dapat surat keputusan dia diangkat, tetapi bawahannya ini karena pengalaman yang lama di suatu tempat, dia juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka menuntut untuk didengarkan juga. Betul. Nah, dalam kondisi itu bahwa dia mempunyai pengalaman yang mungkin lebih baik ya daripada si pemimpin itu sendiri, ya dia berkewajiban membagikannya kepada si pemimpin. Tapi tetap karena dalam struktur organisasi dia bawahan, dia mesti tunduk. Kalau dia memang tidak bisa lagi menghormati dan tunduk kepada si pemimpin, ya dia harus dengan baik-baik yang mengundurkan diri. Namun, sekali lagi, kalau memang dia berada di bawah kepemimpinan seseorang, bagaimanapun juga ya dia harus menaati. Kalau tidak, akan kacau semuanya. Ya, seringkali juga dianggap itu Pak Paul, karena pemimpin ini juga pemimpin baru gitu di situ. Yang tadinya sama-sama dengan mereka, lalu naik jabatan, nah ini tidak bisa diterima secara langsung oleh bawahan-bawahan itu. Seringkali memang kita ini beranggapan bahwa kita mempunyai hak yang sama dengan si pemimpin. Bahwa suara kita harus didengarkan sama seperti suara si pemimpin. Tidak demikian. Di dalam sebuah struktur organisasi ada yang atas, ada yang bawahan, dan haknya tidak sama. Kalau semua orang beranggapan haknya sama, kita akan menuai benar-benar kekacauan dah. Jadi mesti ada ketertiban. Dan ini adalah juga perintah Tuhan. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa Tuhan pun juga memang menginginkan adanya ketertiban. Ya, misalkan seperti di 1 Korintus, waktu Tuhan mengatur tentang tata ibadah, tentang berbicara dalam bahasa roh dan sebagainya. Tuhan dengan jelas memang menekankan sekali ketertiban di situ. Jadi kita harus tunduk kepada yang memimpin. Iya. Apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan, Pak Paul? Nah, bila si pemimpin itu bijak ya dan tanggap, secara berkala ia pun harus mengalah demi menjaga kesatuan dan rasa dihargai pada bawahannya. Dengan kata lain, jika ia melihat bahwa hal ini bukan masalah benar salah, maka akan jauh lebih baik bila sekali-sekali ia melakukan apa yang disarankan bawahannya. Kendati itu berbeda dari apa yang dipikirkannya. Nah, alhasil bawahan merasa bahwa pandangannya didengarkan dan dihargai. Jadi pemimpin mesti fleksibel. Untuk hal-hal yang nggak terlalu prinsipil dan dia berbeda pandang, jangan harus selalu meminta orang mengikuti pendapatnya. Pemimpin yang bijak itu sekali-sekali akan memberikan ruangan kepada bawahannya untuk ya melakukan yang memang disarankannya dan dia mengikuti yang diminta oleh bawahannya. Meskipun sebetulnya dia punya ide yang lain dan bisa jadi idenya itu memang lebih baik. Walaupun ini menurut dia ya. Tapi sekali lagi kalau ini bukan hal yang besar, sekali-sekali biarkan supaya apa? Bawahan merasa bahwa pemimpin itu sungguh-sungguh mendengarkannya, sehingga mereka nanti juga akan terus bersemangat memberikan masukan-masukan yang berharga, sebab mereka tahu akan didengarkan. Dan sekali-sekali si pemimpin juga akan melakukan yang mereka itu sarankan. Tapi masalahnya ada pada gengsi pemimpin itu Pak Paul, biasanya. Nah, ini memang masalah Pak Gunawan, sebab kadang-kadang si pemimpin tuh merasa nggak boleh orang itu tuh mempunyai ide yang lebih baik darinya. Dan nggak boleh dia itu mengikuti pendapat bawahannya. Nah, itu pandangan yang keliru ya. Justru kerjasama akan lebih optimal jika si pemimpin sekali-sekali bersedia merendahkan diri dan mengalah. Ya, itu kalau hubungan atasan bawahan atau pimpinan dan yang dipimpin Pak Paul. Tetapi bagaimana kalau ini setara Pak Paul? Sama-sama bawahan itu. Nah, kalau setara sebaiknya ya ditentukan sistem giliran. Jadi, jika terdapat perbedaan yang tidak menyangkut benar salah, maka masing-masing berinisiatif untuk mengalah sesuai giliran. Problem timbul bila satu pihak terus mengalah dan pihak lainnya tidak mau mengambil giliran mengalah. Jika ini yang terjadi, sebaiknya ya kita mengingatkan pihak yang satunya.
untuk ia pun harus mengalah. Jika ia menolak, maka besar kemungkinan itu akan menjadi akhir dari pertemanan atau kerjasama kita. Di sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya pertemanan atau kerjasama dibangun di atas prinsip timbal balik. Kita dalam benak kita tuh akan mencatat sebetulnya track record ya. Jadi berapa seringnya kita mengalah, berapa seringnya dia mengalah. Kalau kita lihat kok nggak seimbang, akan menimbulkan masalah. Jika tidak ada timbal balik, biasanya ya kerjasama itu juga akhirnya akan harus disudahi. Ya, ini juga dibutuhkan dalam relasi hubungan suami istri, Pak Pol ya. Betul sekali. Jadi ya masing-masing mesti mengingat ya giliran mengalahnya itu. Ya. Iya. Pak Pol, apakah ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan, Pak Pol? Bisa juga perbedaan itu diperdekat ya lewat penjelasan dan pencarian alternatif. Ya, jadi kita harus mengkomunikasikan alasan di belakang pandangan dan gaya hidup yang kita anut. Nah, seringkali pemahaman menolong kita berkompromi karena makin mengerti, makin tinggi penghargaan kita akan satu sama lain. Jadi, kita mesti ya memelihara semangat pencarian alternatif. Sebab jalan ini akan dengan cepat menyelesaikan perbedaan. Alternatif kerap memuaskan dan menghilangkan kebutuhan akan giliran. Sebab kedua belah pihak berada di posisi yang setara. Ya, mencari alternatif ini yang tidak mudah dilakukan sebenarnya, Pak Pol. Karena ini membutuhkan suatu kreativitas tersendiri, kemampuan orang berkreasi untuk bisa menemukan alternatif itu. Betul. Maka kadang-kadang ya kalau nggak ketemu alternatif, ya jalan giliran lah yang kita harus tempuh ya kalau kita memang setara. Iya. Pak Pol, apakah Pak Pol bisa menyampaikan suatu kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini, Pak Pol? Firman Tuhan di Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, firman Tuhan jelas ya menyoroti masalah keangkuhan, dan bukankah seringkali keangkuhanlah yang menghalangi kita untuk merendahkan diri, mendengarkan nasihat, masukan dari orang atau bawahan di sekitar kita, atau untuk mengalah. Nah, jangan sampai keangkuhan menghancurkan pertemanan atau kerjasama kita. Firman Tuhan jelas berkata, mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi pribadi yang berbeda. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.